Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu anugerah demi anugerah yang kami selalu nikmati, rasakan dalam hidup kami. Semuanya karena Tuhan. Terima kasih saat ini kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, mengelola keuangan tidak boros. Amsal 21 ayat 20 menulis, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak keluarga Kristen yang mengalami masalah dalam hal keuangan. Terus-menerus pas-pasan saja atau malah defisit, walaupun sebenarnya pendapatan mereka relatif besar dan mencukupi. Pertanyaannya, kemana saja uang itu hilang? Ternyata masalahnya adalah ketidakmampuan kita dalam mengelola keuangan kita. Besar atau kecilnya pendapatan seseorang memerlukan kecermatan dalam mengelolanya. Jika tidak, sewaktu-waktu kita akan mengalami kesulitan keuangan. Ingat, kemampuan kita dalam mengelola uang akan menentukan kepercayaan Tuhan kepada kita atas kekayaannya. Firman-Nya menulis, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Seringkali setelah memberikan persembahan di gereja atau persekutuan, kita berpikir bahwa urusan kita dengan Tuhan sudah beres dan uang yang tersisa menjadi milik kita sepenuhnya. Lalu kita pun menghabiskannya tanpa perhitungan. Sesungguhnya uang yang kita miliki itu sepenuhnya milik Tuhan. Sedangkan kita ini hanyalah bendaharanya saja. Dipercaya untuk mengelola, dan ketidakmengertian inilah yang akhirnya mendorong orang Kristen menjalani hidup boros. Tidak bisa mengatur keuangannya dengan baik. Alkitab menyatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Lukas 16 ayat 10-11 menulis. Yang penting bukan seberapa banyak uang yang kita miliki atau seberapa besar penghasilan kita, tetapi seberapa bijak kita mengendalikan pengeluaran. Inilah tandanya orang Kristen tidak dapat mengelola uangnya dengan baik, yaitu bergaya hidup berkonsumtif. Ia selalu lapar mata sehingga tidak dapat mengendalikan diri untuk membelanjakan uangnya. Apalagi kalau sudah berada di mall tanpa pertimbangan matang membeli apa saja yang diinginkannya hanya untuk memberi kesan wah atau agar dipandang orang lebih hebat. Inilah gaya hidup borjuis, berlagak kaya, sehingga berpikir lebih tinggi daripada yang patut dipikirkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ingin disebut orang bebal, aturlah keuangan kita dengan baik dan jangan boros. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu hari ini, mengajarkan kami untuk kami tidak boros, untuk kami mengatur keuangan kami dengan baik. Tuhan mengajarkan kami untuk kami bijaksana di dalam mengelola keuangan. Mampukan kami mempraktikkan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati para pendengar saat ini Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang menghadapi persoalan pergumulan berat Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Yang berulang tahun Tuhan berikan sukacita umur panjang, berkat yang melimpah, dan semua yang dicita-citakan Tuhan buat berhasil. Berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.